disimak. Materi, sekali lagi, ini saya ambil dari e-book ya. Ada sedikit berbeda dari KISO gitu ya, terutama di kertas kerja untuk perhitungan kewajiban, aset gitu ya, interest, kemudian expense-nya, terutama di interest-nya gitu ya. Kalau di KISO kan dia tabelnya nggak dipisah ya, antara iuran dana pensiun tahun tersebut dengan interest yang harus dibukukan. Nah, kita pendekatannya dipisahkan ya sesuai dengan acuan peraturan di PSAK kita. Oke, ini dia accounting for pension. Ya, oke. Di sini ada bagan ya, seperti yang tertera dalam e-book juga ya, bahwa dalam pengelolaan dana pensiun itu akan ada 3 pihak yang terlibat. Perusahaan, ya, kemudian pihak ketiga pengelola dana pensiun ini biasanya dia independen gitu ya, terpisah dari perusahaan dan tentunya karyawan, ya. Pensiun itu sendiri kan sebenarnya hak apa ya, imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang sudah retired gitu ya, yang sudah berhenti atas sebagai kompensasi gitu ya atas kinerjanya ya, yang selama ini sudah bekerja berkontribusi pada perusahaan gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, pada bagian ini, perusahaan akan berlaku sebagai pembentuk program pensiun. Ya. Jadi, perusahaan memiliki kewajiban ya untuk gitu ya, memberikan kontribusi, menyetorkan kontribusi untuk program pensiun bagi para karyawannya yang dikelola oleh ini perusahaan pengelola dana pensiun. Nanti gitu ya, kontribusi yang sudah diserahkan oleh perusahaan ke perusahaan pengelola dana pensiun ini akan dikelola ya, diinvestasikan ya dalam bentuk surat berharga, aset atau yang lainnya dan ketika dapat return dia yang kelola gitu ya. Supaya dana tersebut aman dan bisa berkembang untuk kemudian gitu ya diberikan kepada yang berhak manfaatnya yaitu kepada para karyawan, khususnya para karyawan yang sudah pensiun, sudah retire gitu ya. Oke, ini kurang lebih gambarannya gitu ya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Seperti nanti teman-teman kan juga dalam ini ASN gitu ya, pegawai pemerintah nanti juga ada kompensasi atau berupa pensiun ketika sudah masa akhir kerja. Oke, secara garis besar program pensiun kalau berdasarkan kontribusinya itu ada yang kontribusinya murni gitu ya dari pegawainya. Jadi seluruh dana pensiun itu dibayarkan oleh para pegawainya saja gitu ya, karyawan oleh karyawan atau yang kedua gitu ya non kontributori itu dana pensiun murni ya menjadi kewajiban dari perusahaan. Secara pengelolaannya gitu ya, program dana pensiun dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah program iuran pasti gitu ya, defined contribution plan, di mana jumlah iurannya sudah ditetapkan dalam pensiun plan-nya. Jumlah iuran atau kontribusi yang harus ya dibayarkan oleh perusahaan itu sudah besarannya sudah ditetapkan ya. Kemudian maka nilai manfaatnya nanti ya berdasarkan berapa nilai kontribusi yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Gitu ya. Nah,
Untuk perlakuan akuntansinya, sebenarnya ini lebih ringkas gitu ya. Kalau ada pembayaran berarti akan dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan, kemudian menjadi aset gitu ya. Kalau yang dibayarkan itu kurang dari jumlah yang seharusnya, maka menjadi kewajiban, dan setelah dibayarkan maka kewajibannya sudah berakhir, begitu kurang lebih ya. Nah, yang akan kita bahas pada chapter ini adalah lebih kepada program pensiun yang kedua, yaitu manfaat pasti, defined benefit plan, di mana kontribusi perusahaan ya nilainya bisa berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah, tetapi nilai manfaat yang akan diterima oleh pekerja atau karyawan sudah ditetapkan jumlahnya. Jadi kalau yang pertama tadi iurannya tetap gitu ya. Yang kedua ini adalah nilai manfaatnya yang sudah ditetapkan. Tapi besaran kontribusi yang nantinya dibayarkan oleh perusahaan bisa berubah-ubah gitu ya, tidak tetap. Nah, terkait dengan defined benefit plan ini, nanti kita akan mengenal gitu ya, 3 item penting yang sangat mempengaruhi berapa besaran kewajiban atau aset dari pensiun, dana pensiun tersebut ya. Yang pertama adalah service cost atau biaya layanan yang sudah ditetapkan gitu ya oleh perusahaan ya, pihak perusahaan pengelola dana pensiun dan harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini namanya service cost ya. Kemudian yang kedua adalah net interest atau finance cost. Ini adalah selisih atau besaran interest expense atau interest revenue gitu ya dari liability atau aset yang dikelola gitu ya, yang akan diterima atau harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ini remeasurement, jadi perubahan fair value aset dana pensiun dan perubahan liability dari perhitungan atau asumsi aktuarial yang menunjukkan adanya pengukuran kembali. Jadi nilai aset dan nilai liability dari dana pensiun itu bisa berubah-ubah ketika gitu ya, asumsi aktuarial juga berubah. Oke, bisa dipahami ya di sini aktuarial itu apa sih Bu gitu ya. Aktuarial itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris gitu ya. Profesi khusus gitu ya yang dia memang kerjanya itu memproyeksikan gitu ya nilai-nilai eh, manfaat di masa yang akan datang, kemudian berapa nilainya saat ini gitu ya. Dan contoh perhitungan yang dia lakukan ini berkaitan dengan pensiun ini. Ketika nanti pegawai akan menerima manfaat sekian dalam jangka waktu berapa tahun yang akan datang kalau dia bekerja selama sekian tahun di perusahaan gitu ya, maka besaran kontribusi gitu ya yang harus dibayarkan adalah berapa gitu ya nilainya. Nah, semacam itu. Jadi dalam akuntansi dana pensiun ini, profesi aktuaris itu sangat berpengaruh ya, karena nilai perhitungannya bergantung dari angka yang diberikan oleh si aktuaris ini. Ya. Nah, salah satu akun yang nantinya akan kita kenal juga adalah actuarial gain and losses on defined benefit plan. Nah, ini adalah akun yang menampung tadi perubahan yang terjadi pada item yang ketiga. Gitu ya, ketika ada asumsi perhitungan aktuarial yang berubah gitu ya, nilai actual return dari asetnya bisa berubah. Ya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tercatatnya. Nah, ataupun demikian juga dengan liability gitu ya. Nilainya bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Maka gitu ya,
perubahan tersebut nantinya akan kita catat dalam akun ini, Actuarial Gain Analysis on Defined Benefit Plans. Yang nantinya ya selanjutnya akan dilaporkan pada Other Comprehensive Income dan ditutup ke AOC. Oke, itu mungkin gambarannya. Kemudian kita masuk ke cara membuat kertas kerja ya. Sebelum itu, kita belajar dulu untuk menghitung present value dari defined benefit obligation atau kewajiban gitu ya, manfaat pasti dari dana pensiun ini. Bagaimana cara menghitungnya? Meskipun biasanya dalam soal sih nggak ada gitu ya, requirement untuk menghitung nilainya. Biasanya udah ditetapkan gitu ya nilainya. Nah, tapi tidak ada salahnya gitu ya gambarannya. Sebenarnya gimana sih caranya kok bisa nilainya ketemu sekian gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Sebenarnya, sebentar. Sebelum itu, present value DBO ini dihitung ya dengan menggunakan konsep projected unit credit. Nah, ilustrasinya seperti pada ilustrasi soal gitu ya. Saya ambil dari e-book ya, ini halaman 180 sampai 181. Jadi di sini ada seorang karyawan di PT Aninda gitu ya, yang memiliki data per 31 Desember 2016, data-data beliau seperti yang tertulis. Yang pertama, gajinya saat itu adalah sebesar Rp4.109.085. Usianya pada saat tanggal tersebut adalah 50 tahun, ya. Usia pensiunnya 55 tahun. Nah, Nyonya Nur Fatma ini sudah mulai bekerja di perusahaan sejak usia 22 tahun. Ya. Tingkat kenaikan gajinya 8% per tahun dan tingkat bunga diskonto saat itu adalah 10% per tahun. Berdasarkan ketentuan imbalan kerja, kalau di kita gitu ya, sejauh ini sih yang berlaku ini, nggak tahu saya belum, sepertinya belum ada perubahan ya sampai sekarang. Ketentuan imbalan kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Besaran imbalan kerja tersebut adalah 2 kali pesangon ditambah 1 kali penghargaan masa kerja ditambah dengan uang penggantian hak atau UPH sebesar 50%. Adapun ketentuan pesangonnya, nanti ada ketentuannya gitu ya. Kalau dia bekerjanya 1 sampai sekian tahun, ya. Lebih dari 8 tahun di sini adalah 9 kali upah gitu ya. Ini yang dimunculkan di sini cuma yang dibutuhkan saja. Kalau di undang-undangnya sendiri sebenarnya panjang lebar gitu ya, dijelaskan di sana detail. Ya. Jadi untuk pesangon dengan masa kerja lebih dari 8 tahun, 9 kali upah, dan penghargaan masa kerja dengan masa kerja lebih dari 24 tahun adalah 10 kali upah. Ya. Maka kita bisa menghitung present value dari defined benefit obligation atas ya Nyonya Nur Fatma ini. Yang pertama kita hitung dulu proyeksi gitu ya, berapa gaji beliau saat nanti pensiun dengan dihitung future value-nya. Tadi kan nilai diskontonya ketahuan ya, kemudian periodenya, kalau saat ini 50 tahun usianya gitu ya, nanti pensiun 55 tahun, berarti 5 tahun yang akan datang, berapa nilai gajinya bisa kita hitung. Ya, besarannya sekian. Oke. Nah, setelah itu kita bisa, setelah tahu berapa upahnya nanti ketika beliau pensiun, kita bisa menghitung pesangonnya. Ya, pesangonnya adalah nilai total pesangonnya 2 kali pesangon ya, karena tadi
Oke, nih ya berdasarkan ketentuan undang-undang tadi, nilai imbalan kerjanya 2 kali pesangon dan pesangonnya adalah 9 kali upah. Berarti nilai pesangonnya 2 kali 9 kali nilai gajinya. Totalnya sekian. Kemudian PMK-nya adalah 10 kali upah. Kita hitung aja 10 kali upah. Ini ketemu nilainya sekian. Kemudian UPH gitu ya. UPH uang penggantian hak adalah sebesar 15%. 15% dari apa? Dari total pesangon ditambah PMK-nya. Ya, penghargaan masa kerjanya. Total UPH-nya 25.357.412. Maka kita bisa menghitung berapa future benefit yang akan bisa diterima oleh Nyonya Nur Fatma, yaitu pesangon ditambah PMK ditambah UPH-nya. Totalnya 194.406.824. Oke, lalu kita masuk ke konsep projected unit credit ini ya. Nah, dalam konsep ini kita harus menentukan yang pertama namanya satuan unit manfaat. Berapa satuan unit manfaatnya? Yaitu dengan membagi future benefit dibagi total masa kerja. Ya, tadi future benefit-nya ketemu kan 194.406.804 dibagi total masa kerja. Ya, beliau bekerja dari usia 22 tahun sampai 55 tahun, berarti 30 tahun, 3 tahun bekerja. Maka satuan unit manfaatnya bisa kita hitung sekian per tahun. Ya. Kemudian current service cost. Menghitung current service cost yaitu dengan mengalihkan satuan unit manfaat dikalikan dengan present value-nya. Present value-nya ini kita tarik gitu ya, berapa nilai service cost-nya sekarang ke saat ini gitu ya. Berarti dimajuin 5 tahun gitu ya. Kemudian dikalikan peluang. Peluang ini adalah nilai tadi perhitungan aktuarial yang kita peroleh dari si aktuaris ya. Kayak given-nya nih ya angkanya ya. Sehingga kita bisa menghitung current service cost dari Nyonya Nur Fatma adalah sekian. 3.703.278. Maka ini per tahun ya, sekian. Maka opening obligation-nya bisa kita hitung dari current service cost dikalikan berapa sudah bekerja selama berapa tahun si ibu ini. Ya, 50 dikurangi 22 tahun, kita bisa menghitungnya sebesar 86 juta. Oke, dari sini kemudian kita hitung interest cost-nya, yaitu nilai diskonto dikalikan dengan opening obligation, interest cost-nya sekian, 10% dari opening obligation-nya, maka present value dari DBO-nya bisa kita hitung dengan menjumlahkan current service cost ditambah opening obligation ditambah interest cost. Maka ketemu sekian. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai defined benefit obligation. Oke, bisa dipahami? Ya, nah kita masuk ke bagaimana cara membuat kertas kerja ya. Nanti akan ada 3 model ya kertas kerja pensiun, yaitu model dasar, basic gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kertas kerja pensiun dengan adanya past service cost. Jadi service cost yang sudah lalu gitu ya. Biasanya mungkin ada perubahan asumsi, perubahan plan gitu ya, sehingga menyebabkan adanya tambahan biaya yang harus dibebankan. Nah, ini nanti kita bahas di model yang kedua. Kemudian model yang ketiga adalah ketika ada remeasurement. Jadi ketika ada perubahan asumsi yang dipakai oleh aktuarial sehingga merubah nilai aset dan obligation-nya. Oke, kita
ke model yang pertama ya, yang basic model dulu. Ini yang model simpelnya gitu ya, lurus-lurus aja. Jadi biasanya nanti akan sudah diketahui gitu ya, berapa nilai obligation-nya dan juga plan asetnya kalau memang ada. Kalau tidak, paling enggak sudah diketahui kewajiban manfaat pastinya atau defined benefit obligation-nya berapa. Kalau belum ada kontribusi atau setoran iuran yang dilakukan oleh perusahaan, otomatis aset programnya nol ya saldonya. Tapi kalau memang sudah berjalan, biasanya aset programnya bersaldo. Seperti ilustrasi soal ini, gitu ya. Prodata program pensiun dari PT Anissa tahun 2015 diketahui ya, aset program atau plan asetnya senilai 100 juta, kemudian DBO-nya 100 juta, gitu ya. Kemudian biaya jasa tahunan annual service cost-nya adalah 9 juta, tingkat suku bunganya 10%, dan kontribusi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tahun tersebut 8 juta. Dan pada tahun tersebut sudah ada ya manfaat yang dibayarkan ke karyawan sebesar 7 juta. Oke, angka ini nanti akan kita pindahkan ke kertas kerja untuk menghitung berapa ya nilai dari aset kewajiban gitu ya yang perlu kita sesuaikan dan berapa nilai expense dan pembayaran apa saja yang perlu kita catat. Oke, seperti ini bentuk kertas kerja pensiun ya. Dari kolom pertama ini isinya adalah items keterangan gitu ya, apa saja nanti yang akan mempengaruhi nilai-nilai akun yang akan kita catat. Kemudian ada kolom general journal entry, ini menyampung akun-akun yang akan dipengaruhi oleh setiap transaksi program pensiun. Ya, antara lain ada interest, ya, finance cost gitu ya. Ini adalah menampung interest expense maupun revenue. Kemudian annual pension expense ini adanya penambahan service cost gitu ya, pembebanan service cost. Itu kita catat di sini. Kemudian cash ini untuk mencatat iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. Di kolom ini nanti adalah OCI ya, akun OCI tadi. Actuarial gain and losses on defined benefit plan ya, atau kita singkat aja nanti OCI di sini ketika ada perubahan DBO atau plan aset. Kemudian ada prepaid atau accrued cost. Di sini menunjukkan gitu ya saldo lebih besar mana antara DBO atau plan asetnya. Ketika asetnya lebih besar berarti di sini nanti akan ada debit gitu ya untuk menambah plan aset. Ketika DBO-nya lebih tinggi berarti ada liability. Seperti itu. Oke, kita lihat dari sini aset program, saldo aset program dan obligasi ya, kita masukkan dalam kolom memory card. Di sini ada 2 akun ya untuk menampung catatan berapa perubahan nilai DBO dan plan asetnya. Saldo awal kita masukkan. Kemudian service cost ya. Yang pertama service cost kita debit pada akun pensiun expense ya. Pendebitan service cost akan menambah DBO ya. Kemudian interest expense ini adalah sebesar diskonto dikalikan dengan DBO ya, saldo awal tahun DBO ini lah interest expense yang dibebankan sebesar 10.000 ya, 10% kali 100 juta debit ya expense. Kemudian revenue adalah nilai return yang akan diterima dari aset pensiun yang ada
Jadi 10% dikalikan saldo awal tahun asetnya. 10.000 juga. Oke. Kemudian apalagi ini kontribusi, ini berarti pembayaran, kita akan mengkredit kas. Nilai kontribusi ini akan menambah aset. Ya, akan menambah aset. Oh ya, ini interest expense itu menambah DBO, sementara interest expense menambah DBO, interest revenue menambah aset ya. Kemudian benefit yang dibayarkan itu akan mengurangi kewajiban dan aset sekaligus. Nah, setelah semua data dimasukkan ke kertas kerja, kita bisa menghitung ya berapa yang harus kita jurnal untuk interest berapa. Karena ini debit 10.000, kredit 10.000 berarti 0 ya yang harus kita jurnal. Annual pensiunnya di sini 9 juta ya. Expense-nya nanti akan kita debit 9 juta, cash-nya kita kredit 8.000. Kemudian sebelum ke prepaid accrued cost, kita hitung dulu total DBO dan plan asetnya. Ternyata ada selisih 1.000 lebih besar DBO-nya ya. Berarti harus kita kredit gitu ya sebesar 1.000 di sini supaya nilainya nanti sama. Oke. Nah, dari sini istilahnya provisi gitu ya, yang 1 juta tadi adalah provisi. Maka jurnalnya ya sesuai dengan kertas kerja tadi, ya kan? Pensiun expense debit 9 juta, kemudian cash kredit 8 juta dan provisinya gitu ya, kredit sebesar 1 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, masuk ke laporan keuangan, ya, expense dia di income statement, gitu ya, debit di sini. Kemudian cash, itu nanti di aset ya, di sini ya, mengurangi nilai cash. Kemudian liability, ya, provisi ini, dia kita laporkan pada liability, sebagai pensiun liability. Kalau dia prepaid gitu ya, artinya asetnya lebih besar dari liability-nya, maka nanti kita akan punya saldo pensiun aset di sisi debit sini. Ya, itu bedanya. Oke, kemudian model yang berikutnya past service cost. Ya, ini artinya ada penambahan nilai biaya layanan masa lalu ya. Ini menambah saldo awal DBO. Ya, bisa dilihat di sini dengan adanya past service cost ya, balance awal sekian ya. Ini juga udah ada ya angkanya ya. Kemudian ada DBO sebesar 81.600.000, maka dia akan menambah saldo awal DBO. Sehingga saldo awal di awal tahun 2016 gitu ya, DBO-nya menjadi 193.600.000. Kalau asetnya sama ya. Ini nanti apa pengaruhnya? Ya di sini interest expense gitu ya kalau revenue-nya. Sedangkan yang lain-lain sama. Nah, jurnalnya nanti tinggal disesuaikan apa yang dicatat di sini. Oke, kalau di sini masih belum ada OCI ya. Oke, ini jurnalnya ya. Sudah berdasarkan kertas kerja. Tinggal ambil aja ya angka yang di sini. Nah, hati-hati untuk prepaid accrued cost ini kan ada saldo ya, ada saldo awal, maka yang perlu kita jurnal adalah sebesar selisih antara penyesuaian nilai dengan saldo awal. Oke, lanjut. Untuk remeasurement, nah di sini adalah, nih, ada perubahan aktual return, gitu ya. Aktual return ini kita bandingkan dengan interest revenue. Lebih besar atau lebih kecil. Kalau interest revenue-nya lebih besar,
Kalau aktual return-nya lebih kecil seperti kasus ini, maka kita akan mengakui adanya aset loss dengan mendebit kolom OCI sini ya, loss. Sebaliknya, kalau return-nya lebih tinggi, berarti kita akan mengkredit OCI-nya ya, mengakui adanya gain. Sedangkan liability, ya ini perubahan asumsi aktual sehingga saldo DBO. Nah, ini saldo akhir yang diharapkan itu sekian. Jadi, saldo akhir DBO yang diharapkan berdasarkan perhitungan aktuaris sekian. Kemudian kalau dari perhitungan data yang ada berapa, gitu ya. Kalau data tercatatnya lebih kecil, ya, dari saldo yang seharusnya, berarti dia gain. Sedangkan kalau data yang seharusnya itu lebih besar, maka dia loss. Seperti itu ya, atau sebaliknya. Oke, itu untuk liability loss or gain, dicatatnya di OCI juga. Ya. Kalau di sini, dia kasusnya loss ya, karena kan saldonya sekian. Kalau di perhitungan ini lebih kecil, ya lebih kecil, maka loss. Oke, seperti itu mencatatnya. Nah, ini sebenarnya ini pakai akunnya tadi ya, Actuarial Gain and Loss on Defined Benefit Plans, akun lengkapnya. Oke, angkanya tinggal dipindah saja. Kan DBO seharusnya sekian, DBO yang ada sekian, maka dia loss ya, mengakui adanya liability loss kasus ini. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya latihan soal ya, nanti kita bahas problem 22, 24, dan latihan 19, 13. Oke, demikian untuk review materinya. Selamat kerja.